Hetu, terima kasih. Ucap Murongyu dengan tulus sambil berterima kasih kepada Hetu. Hetu hanya tersenyum acuh tak acuh, jika kau benar-benar berterima kasih padaku, maka kau harus berjanji padaku satu hal. Jangan katakan satu hal pun, bahkan jika itu 10 atau 100, selama aku bisa melakukannya, selama aku tidak melanggar hati nuraniku, aku bisa melakukannya. Ucap Murongyu dengan tulus. Meskipun ia dipandang rendah sejak ia masih kecil, ia telah mengembangkan karakter yang acuh tak acuh terhadap segalanya. Namun, bukan berarti ia berdarah dingin. Pada dasarnya, Murongyu adalah orang yang tahu berterima kasih dan membalas budi. Hetu mengubahnya dari seorang yang tidak berguna menjadi seorang pejuang, kebaikan seperti ini seperti orang tua yang dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin Murongyu tidak membalas kebaikan yang sebesar ini? Tidak apa-apa jika kau setuju. Namun, kau terlalu lemah sekarang, mengetahuinya tidak akan ada gunanya bagimu. Ketika kau memiliki cukup kekuatan, aku secara alami akan memberitahumu. Hetu menatap Murongyu dan berkata perlahan. Setelah melihat Hetu, Murongyu memutar matanya dan bertanya, karena kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan bertanya. Tetapi kamu harus memberitahuku tingkat kekuatan apa yang dibutuhkan. Sasaran memacu dirimu sendiri. Ketika kamu menunggu hari ketika kamu bangga dengan dunia, kamu akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan satu hal itu untukku. Warna sedih melintas di mata Hetu, tetapi Murongyu tidak menyadarinya. Langit, Murongyu memutar matanya dan tidak terus bertanya. Jika kamu terus bertanya, dia mungkin tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk berlatih. Begitu aku mendengar apa yang disebut surga ini, aku tahu tidak mudah untuk menginjakkan kaki di sana. Murongyu tahu bahwa ada alam bawaan di atas alam yang diperoleh. Setelah alam bawaan, adalah mungkin untuk memasuki alam pemahaman dan menjadi praktisi yang kuat itu. Adapun surga, Murongyu belum pernah mendengarnya, tetapi setidaknya dia jauh lebih maju daripada dunia kultivasi. Pendekar pedang, aku bahkan tidak tahu di mana alam kultivasi itu, jadi aku harus pergi berlatih. Murongyu memutar matanya dan pergi berlatih. Melihat latihan serius Murongyu, mata Hetu menunjukkan sedikit kelegaan, dan dia segera pergi berlatih. Sebagai roh dengan emosi seperti manusia, Hetu menyembunyikan banyak hal, salah satunya adalah bahwa dia terluka parah. Saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan Murongyu. Aus.com. Ada banyak harta karun yang tersembunyi di dunia Hetu Luoshu, yang merupakan harta karun pemilik Hetu sebelumnya. Hanya saja itu disegel. Jika Anda ingin mendapatkan harta karun di dalamnya, selain diakui oleh Hetu, Anda harus memiliki kekuatan yang sesuai. Harta karun ini, Murongyu untuk sementara tidak berhubungan. Namun, vitalitas dunia yang kuat di sini telah membuat latihan Murongyu lebih efektif. Hanya dalam waktu 2 hari, Murongyu telah mengkonsolidasikan ranah hari demi hari, dan ia hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah hari demi hari. Selain teknik mental yang unggul, jika Anda menginginkan kekuatan tempur yang kuat, Anda memerlukan berbagai keterampilan tempur yang kuat, serta berbagai senjata ajaib, del. Senjata ilahi, senjata ajaib, ini semua ada di luar. Saya tidak menyarankan Anda untuk bergantung pada hal-hal ini, karena fisik Anda, benda langit yang kacau akan menjadi senjata ajaib yang sangat kuat. Namun, berbagai keterampilan tempur mutlak diperlukan. Pada hari ini, Hetu sekali lagi menjelaskan pengalaman kultivasinya kepada Murongyu. Mata Murongyu bersinar. Benda langit yang kacau, yang dikultivasikan hingga ekstrim, akan menjadi senjata ajaib yang paling kuat dan senjata ajaib. Sejak saat itu, Hetu Luo awalnya adalah buku aneh pertama di dunia dan senjata ajaib pertama. Selain itu, di ranah yang diperoleh atau bawaan, bahkan dengan senjata ajaib apapun, senjata ajaib Murongyu tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Sekarang, yang paling ia nantikan adalah semua jenis keterampilan tempur yang kuat. Hetu, keterampilan tempur apa yang telah kau kembangkan hari ini? Keterampilan tempur apa yang kau miliki? Murongyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat ketika ia berhenti untuk mengerti. Hetu tiba-tiba mandek, wajahnya bahkan lebih memalukan. Karena ia menemukan bahwa meskipun ia memiliki banyak cheat, bahkan ada sejumlah besar cheat yang bahkan para perkasa di surga menginginkannya.
Hanya saja latihan-latihan ini terlalu maju, dan tidak cocok untuk kultivasi Murong Yu saat ini. Dengan kata lain, kecuali untuk latihan Chaotic Celestial Body Record, yang cocok untuk kultivasi Murong Yu, tidak ada latihan yang dimiliki He Tu yang dapat ia praktikkan pada tahap ini. Bagaimanapun, mantan guru He Tu benar-benar terlalu kuat. Bagaimana mungkin cheat yang dapat memasuki mata hukumnya merupakan latihan biasa? Murong Yu sangat kecewa, dan akhirnya berkata dengan depresi, "Aku harus kembali ke keluarga Murong untuk melihat apakah ada keterampilan tempur untuk menandakan kultivasi." Meskipun keluarga Murong bukanlah keluarga kultivasi, mereka juga memiliki beberapa keterampilan dan teknik tempur yang cocok untuk alam yang diperoleh dan bahkan bawaan. Para prajurit berlatih. Saya rasa teknik bertarung ini cocok untuk Anda latih di tahap ini. Setelah lama mencari dalam benaknya, He Tu akhirnya menemukan teknik pintar yang tidak memiliki batasan dalam kultivasi. Naga Gajah Prajna Gong. Setelah He Tu memasukkan teknik bertarung ini ke dalam ingatan Murong Yu pertama-tama meliriknya sebentar, lalu berseru. Kota Anyi adalah ibu kota dinasti Daxia dan salah satu dari 10 kota teratas di dunia. Di kota Anyi, selain keluarga kerajaan, ada banyak keluarga bangsawan. Keluarga Murong adalah yang terbaik di antara keluarga-keluarga besar ini, dengan kekuatan yang sangat kuat. Di musim dingin yang parah, ada salju tebal, tetapi tidak banyak salju di jalan-jalan kota Anyi. Jelas ada seseorang yang terus-menerus membersihkan salju. Murong Yu mengenakan sepotong pakaian yang diserahkan di tengah jalan, sebenarnya, itu bukan tarik-menarik dari tangan ke tangan. Pada saat yang sama dengan pakaian itu, Murong Yu meninggalkan beberapa koin perak sebagai pembelian. Rumah Murong. Melihat 3 karakter agung di atas gerbang, wajah Murong Yu menunjukkan warna yang rumit. Saat Murong Ling menendang tebing, dia benar-benar mengira dirinya sudah mati. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak mati, sebaliknya, dia berubah dari seorang yang tidak bisa berlatih seni bela diri menjadi seorang seniman bela diri. Awalnya, Murong Yu tidak ingin kembali ke rumah Murong begitu saja. Dia hanya tidak punya apa-apa sekarang, bahkan keterampilan bela diri yang cocok untuk kultivasi pun tidak ada. Selain itu, di musim dingin, Murong Yu benar-benar tidak punya tempat untuk dituju, dan akhirnya dia memilih untuk kembali. Murong Yu, hamba yang rendah hati, kemana saja kamu selama 3 hari ini? Tepat ketika Murong Yu memasuki rumah Murong, sebuah suara getir terdengar dari depan. Mendengar suara ini, mata Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh. Namun, niat itu segera ditutupi olehnya. Dia mendongak, tetapi dia melihat tidak jauh di depannya, seorang pemuda berusia sekitar 18 atau 9 tahun berjalan ke arahnya dengan wajah menyeringai. 3 hari, Murong Yu tiba-tiba bereaksi, lalu terkejut. Bagaimana mungkin 3 hari telah berlalu? Dia jelas menghabiskan 6 hari di He Tu Luoshu. Murong Yu merasa aneh, tetapi meditasinya tidak menjawab kata-kata orang itu, membuat orang itu marah. Aus.com, dasar bajingan, paman memintamu untuk berbicara denganmu, apakah kamu tuli atau bisu? Murong An sangat marah dan datang ke depan Murong Yu, mengangkat kaki kanannya, ya dengan Murong Yu, dia menendangnya dengan keras. Murong An sangat kesal. Seperti Murong Yu, dia adalah pelayan keluarga Murong yang bertanggung jawab untuk melayani tunggangan. Namun, dalam 3 hari ini, Murong Yu menghilang begitu saja. Tenaga mereka tidak cukup, tetapi sekarang berkurang 1 orang, dan udaranya sangat dingin, membuat Murong An dan yang lainnya menggandakan beban kerja, membuat mereka sangat membenci Murong Yu. Pada hari ini, dia akhirnya mendapat liburan sehari, dan hendak pergi mencari wanita rumah bordil untuk membakar. Tepat di gerbang, dia baru saja bertemu dengan Murong Yu yang telah menghilang selama beberapa hari. Melihat Murong Yu, Murong An benar-benar marah dari dalam hatinya, dan mulutnya mengeluarkan kutukan yang kejam. Kemudian dia berlari dan menendangnya. Hal semacam ini sudah menjadi kebiasaan. Di keluarga Murong, sampah Murong Yu tidak hanya sampah, tetapi juga sampah yang tidak berguna. Siapapun bisa menggertaknya. Meskipun dia adalah anak jaminan keluarga Murong, pelayan asing seperti Murong An dapat menggertaknya sesuka hati. Karena Murong An adalah seorang pejuang lusa. Di dunia ini, seniman bela diri benar-benar di atas sampah yang tidak dapat dilatih.
Mendengar Murong An menyebut dirinya bajingan lagi, mata Murong Yu langsung memerah. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang memperlakukannya dengan baik, kecuali kedua orang tuanya. Meskipun kedua orang tuanya meninggal lebih awal, mereka jelas merupakan sisik negatif bagi Murong Yu. Dunia boleh menghina Murong Yu, tetapi tidak boleh menghina kedua orang tuanya. Dulu, Murong Yu benar-benar sampah. Sepanjang hari ia dimarahi orang-orang sebagai bajingan dan orang liar. Meskipun ia marah, ia menahannya. Bukannya ia melawan, tetapi jika ia melawan, ia akan dipukuli lebih dan lebih parah lagi. Sejak kedua orang tuanya meninggal saat ia berusia 5 tahun, ia telah sepenuhnya berubah menjadi seorang pengganggu. Awalnya, orang-orang itu memarahinya sebagai bajingan dan orang liar. Murong Yu akan mati-matian untuk melawan orang lain. Namun, akibatnya ia dipukuli dan dibiarkan setengah mati, bahkan pernah sekali ia dipukuli hingga tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah tahun. Sejak saat itu, Murong Yu telah memilih untuk bersabar. Ia harus menanggungnya. Ia mengingat semua orang yang menindasnya di dalam hatinya. Orang-orang ini akan dibalas olehnya. Sekarang, Murong Yu bukan lagi sampah, dia adalah seorang pejuang. Kemudian aku mendengar Murong An berteriak pada dirinya sendiri dengan getir, memukul dan menendang dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, kebencian yang telah ditekan oleh Murong Yu dari lubuk hatinya akhirnya meledak. Matanya memerah dan Murong An menatap Murong An dengan wajah cemberut, menggertakkan giginya, dan penampilan memilih orang dan menggigit Murong An mengejutkan Murong An. Terkejut dengan tatapan membunuh Murong Yu, Murong An tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik kakinya yang ditendang. Namun, dia segera bereaksi, itu hanya sampah, mengapa aku harus takut padanya? Sial, aku terkejut dengan sampah ini. Setelah bereaksi, Murong An bahkan lebih marah. Dengan kakinya yang besar, dia menendang dada Murong Yu dengan keras. Selama proses ini, seekor naga banjir samar melayang keluar di atas kepala Murong An. Prajurit lusa. Dia benar-benar menggunakan kekuatan seni bela diri. Ini jelas untuk menempatkan diri dan kematian. Wajah Murong Yu menjadi semakin ganas. Kamu mati untukku. Tiba-tiba, Murong Yu berteriak dengan keras, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantamkan tinjunya ke kaki Murong An yang ditendang. Melihat Murong Yu yang gila, Murong An hanya mencibir terus-menerus di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa menahan serangan seniman bela dirinya sendiri? Bahkan Murong An sudah melihat sendiri bagaimana Murong Yu ditendang keluar, dadanya ambruk dan dia memuntahkan darah. Memikirkan apa yang membuatnya senang, Murong An tidak dapat menahan senyum kejamnya. Namun, begitu senyumnya muncul, senyum itu langsung berhenti. Kemudian wajahnya menunjukkan ekspresi seperti hantu. Kekuatan dua naga, tidak mungkin, teriak Murong An. Karena saat ini, dia melihat dengan jelas dua naga hitam melayang di atas kepala Murong Yu, hampir memadat menjadi substansi. Dentuman. Tepat saat Murong An meraung, tinju Murong Yu sudah membawa kekuatan yang mengerikan dan menghantam betis Murong An dengan keras. Kekuatan dua naga melawan kekuatan satu naga. Kekuatan absolut ditekan. Klik, retakan tajam terdengar dari betis Murong An, diikuti oleh teriakan mengerikan Murong An. Dentuman. Di bawah hantaman kekuatan yang kuat, Murong An terhempas dengan keras, dan akhirnya jatuh ke salju di kejauhan. Kemudian, jeritan Murong An seperti membunuh babi menyebar jauh. Aus.com. Ada apa? Mendengar jeritan Murong An, para pelayan yang bekerja di dekatnya mendengar suara itu. Dengan satu pukulan, Murong An terlempar menjauh, tetapi Murong Yu tidak tenang. Sebaliknya, keluhan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun meledak sepenuhnya. Ia melihat matanya memerah dan ia berjalan menuju Murong An selangkah demi selangkah dengan aura pembunuh. Melihat tatapan mengerikan Murong Yu, Murong An ketakutan. Menahan rasa sakit dari kaki yang patah, ia berteriak dengan marah, dasar bajingan berani mematahkan kakiku. Kau mencari kematian, aku harus membunuhnya, kau tidak boleh. Murong An seperti anjing gila, mengutuk Murong Yu dengan getir. Sia-sia, Murong Yu berjalan perlahan ke arah Murong An, wajahnya dingin, dan dia menatap Murong An dengan tatapan membunuh. Kemudian menginjaknya dengan satu kaki. Klik, suara retakan yang tajam disertai dengan teriakan Murong An. Namun kaki Murong An yang lain juga dipatahkan oleh Murong Yu. Apakah kamu tidak menikmati penindasanku?
Murong Yu menyeringai dan menendang pinggang Murong An dengan keras. Kekuatan yang sangat besar menendang Murong An ke udara. Kedua kakinya patah, dan pinggangnya ditendang lagi. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyebabkan Murong An memuntahkan seteguk darah, dan kemudian dia pingsan dalam keadaan koma. Dengan suara keras, Murong An jatuh dari udara ke tanah, dan benturan yang sangat besar segera membangunkan Murong An yang tidak sadarkan diri, dan segera Murong An berteriak lagi. Selamatkan aku, Murong Yu gila. Saat ini, rumah Murong sudah memiliki banyak budak di sekitar. Namun, melihat Murong Yu memukuli Murong An dengan keras membuat mereka menjatuhkan rahang mereka. Bukankah Murong Yu membuang-buang waktu untuk ditindas? Mengapa kamu begitu ganas hari ini? Untuk beberapa saat, semua orang tidak bereaksi, tetapi menatap kosong ke arah Murong Yu. Mendengar bahwa Murong An dipukuli dengan sangat buruk olehnya, dia masih berteriak pada dirinya sendiri dengan getir. Mata Murong Yu bersinar dengan permusuhan. Dia bergegas maju, dan menginjak mulut Murong An dengan satu kaki. Suara retakan menyebar dari jauh, menyebabkan para pelayan yang menyaksikan kegembiraan di dekatnya menggigil. Seketika, Murong An, yang awalnya dengan getir mengutuk Murong Yu, langsung diam. Bukannya dia diam, tetapi seluruh dagunya diinjak oleh Murong Yu. Sudah pingsan sejak lama. Melihat ke arah Murong An yang pingsan, Murong Yu tampaknya tidak merasa lega, dan dia menginjak tangan Murong An dengan dua kaki berturut-turut. Sangat kejam. Selama proses ini, Murong An terbangun dari rasa sakitnya, tetapi segera pingsan. Setelah melakukan semua ini, Murong Yu perlahan-lahan menjadi tenang dan kembali ke penampilannya yang biasa. Dia melirik selusin pelayan yang sedang menonton kegembiraan di dekatnya, dan kemudian sisiran pergi dari sini. Melihat Murong Yu begitu kejam, para budak ini telah lama ditekan. Melihat Murong Yu berjalan mendekat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskannya dengan ekspresi ketakutan. Dunia ini sangat realistis. Ketika kamu menjadi sampah, para pelayan ini mungkin akan bergegas dan jatuh ke bebatuan, menginjak kakimu untuk bersenang-senang. Ketika kamu lebih kejam dari mereka dan lebih kuat dari mereka, mereka meringkuk di samping, takut untuk mengatakan apapun, hanya menatapmu dengan takut. Dari sini hingga akhir, para pelayan ini tidak berani berbicara. Baru setelah sosok Murong Yu menghilang di kejauhan, para pelayan ini mulai berbicara. Berita tentang kembalinya Murong Yu dan pembunuhan brutal terhadap Murong An segera tersebar. Tentu saja, bagi seluruh keluarga besar keluarga Murong, berita tentang kembalinya dia terbatas pada lingkarannya, pelayan tingkat rendah. Pengawas kuda kekaisaran adalah halaman khusus dalam keluarga Murong. Terletak di sudut keluarga Murong. Yang disebut penjaga kuda kekaisaran adalah tempat di mana keluarga Murong mengelola tunggangan dan hewan aneh. Di halaman kecil, hewan aneh berkumpul. Setelah mengalahkan Murong An, keluhan yang terkumpul di hati Murong Yu selama bertahun-tahun sedikit terlampiaskan, dan suasana hatinya membaik. Aku melihatnya berjalan menuju penjaga kuda kekaisaran dengan sisiran di sepanjang jalan, dan semua pelayan yang melihatnya di jalan menunjuk padanya. Tetapi Murong Yu sudah lama terbiasa dengan hal itu, dan memperlakukannya seolah-olah dia tidak melihatnya. Panggil. Murong Yu baru saja melangkah ke gerbang penjaga kuda kekaisaran, dan angin kencang bertiup ke arah wajahnya dengan niat membunuh yang ganas. Jika itu di masa lalu, Murong Yu sama sekali tidak menyadarinya, dan bahkan lebih tidak bisa menahannya. Namun, saat ini, Murong Yu sudah menjadi seorang pendekar, dengan kesadaran spiritual yang sangat tajam. Aus.com. Ketika dia salah melangkah, Murong Yu mundur selangkah saat tubuhnya terguncang. Terdengar suara yang tajam, cambuk hitam panjang menghantam tanah tempat Murong Yu berdiri dengan keras. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan salju di dekatnya langsung terhempas. Melihat cambuk panjang ini, mata Murong Yu memancarkan cahaya dingin. Apa? Melihat Murong Yu menghindari cambukannya, Murong Hong terkejut. Seketika, sebuah sosok muncul di depan Murong Yu. Ini adalah seorang pria setengah baya kurus, dengan mata kecil yang panjang dan sipit, bersinar dengan cahaya burung hitam. Hidungnya cekung dalam, wajahnya bopeng. Ada bekas luka panjang dan mengerikan dari dahi kanan langsung ke dagu kiri. Rasanya seperti dicincang dari kanan ke kiri. Terlihat sangat mengerikan. Murong Hong, kepala pengawas kuda kekaisaran,
bertanggung jawab atas seluruh pengawas kuda kekaisaran, dengan sedikit kekuasaan di tangannya. Hanya saja orang ini terlalu berbahaya dan tidak populer di penjara kuda kekaisaran. Dan satu-satunya kesenangannya adalah menyiksa Murong Yu. Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin. Sejak dia masuk pengawal kuda kekaisaran, dia telah diganggu oleh Murong Hong ini sepanjang waktu. Tidak bisa makan cukup, tidur nyenyak, dan bahkan gaji bulanan yang sedikit akan dipotong oleh bajingan ini. Dasar bajingan, kamu menghilang selama 3 hari. Bahkan berani menghindari cambukan pamanmu, aku akan membunuhmu. Murong Hong hanya terkejut, dan kemudian marah. Dengan tangan besar, cambuk hitam panjang di tangannya seperti ular hitam panjang dan menghantam Murong Yu. Hadiah kematian. Sentuhan niat membunuh melintas di antara alis Murong Yu, dan alih-alih mundur kali ini, dia malah melangkah maju. Kemudian dia menghantamkan tangannya yang besar dan meraih cambuk hitam panjang itu. Setelah melihat ini, mata Murong Hong memancarkan tatapan kejam. Dengan kekuatan yang mengalir, cambuk hitam panjang itu tiba-tiba berakselerasi 3 poin, dan menamparnya dengan keras. Embusan, cambuk yang sangat cepat, yang mengandung kekuatan yang kuat, bahkan meledakkan udara. Tatapan mata Murong Yu bahkan lebih membunuh. Jika sebelumnya, Murong Hong ditampar dengan cambuk seperti itu, bahkan jika tangannya tidak patah di tempat, tulang lengannya akan hancur. Dan Murong Hong jelas akan memotong tangan Murong Yu. Bagaimanapun, Murong Yu hanyalah sampah, bahkan jika dia membunuhnya, paling-paling dia akan dihukum oleh seseorang di atasnya. Engah. Namun, yang mengejutkan Murong Hong adalah dia dapat langsung memotong cambuk panjang di lengan Murong Yu, tetapi pada saat ini dia ditangkap di telapak tangannya oleh Murong Yu. Murong Hong tercengang, dia mengerahkan kekuatan di tangannya, dan ingin menarik cambuk itu. Namun, cambuk panjang hitam itu tetap tidak bergerak. Akibatnya, Murong Hong bahkan lebih terkejut. Tidak terlihat hanya dalam 3 hari, Murong Yu tidak hanya berani melawan, tetapi juga memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bajingan Murong Yu kembali. Setelah 3 hari, dia berani melawan. Pengawas kuda kekaisaran awalnya kecil, dan auman Murong Hong telah menarik beberapa pelayan pengawas kuda kekaisaran. Keluar. Apakah bajingan ini ingin mati? Dia benar-benar melawan. Kurasa kali ini dia abadi dan terkelupas. Seorang budak berkata dengan gembira. Petik 2. Lihatlah bagaimana Tuan memukulinya sampai mati. Pelayan lain mendekat dengan gembira. Sampah tetaplah sampah. Hari ini aku akan membunuhmu. Murong Hong sangat marah. Melihat tubuhnya bergetar, 2 naga hantu samar muncul di atas kepalanya. Kekuatan 2 naga, 2 surga lusa. Murong Hong telah menggunakan kekuatan seniman bela diri, menyeringai muram, dia akan membunuh Murong Yu. Namun, saat ini, dia ngeri mengetahui bahwa pada suatu saat, 2 naga hitam muncul di atas kepala Murong Yu. Seperti hidup, seperti nyata, jauh lebih padat daripada 2 hantu samarnya. Kekuatan 2 naga, sampah Murong Yu telah mencapai tingkat 2 surga yang diperoleh. Bagaimana mungkin? Melihat 2 naga hitam di atas kepala Murong Yu, 7 atau 8 pelayan terkejut. Satu persatu menatap Murong Yu dengan tatapan tidak percaya. Melihat tatapan ini, Murong Hong merasa ngeri. Karena, selama Anda tidak bodoh, Anda dapat melihat bahwa meskipun keduanya adalah kekuatan 2 naga, kekuatan 2 naga milik Murong Yu jauh lebih kuat daripada dirinya. Naga Gajah Prajna Gong, aus.com. Murong Yu meraung dalam hatinya. Pada saat ini, sesuatu yang membuat Murong Hong takut terjadi. Selain 2 naga di atas kekosongan di atas kepala Murong Yu, seekor naga dan hantu muncul di belakangnya. Tangan Murong Yu bergetar, dan Murong Hong terhantam keras. Tiba-tiba, sosok kurusnya tanpa sadar menyerbu ke arah Murong Yu. Namun, pada saat ini, tangan Murong Yu yang lain masih membawa bayangan naga dan gajah dan menghantam dada Murong Hong. Klik, di hadapan kekuatan absolut, dan Murong Hong belum bereaksi terhadap guncangan itu, Murong Yu menghantam dadanya dengan pukulan. Setelah suara retakan yang tajam, dada Murong Hong langsung ambruk. Darah merah cerah terus mengalir keluar dari mulut Murong Hong seperti pegas. Murong Hong ketakutan, ditambah dengan rasa sakit yang tajam di dadanya, membuat wajahnya semakin mengerikan. Namun, dia menatap Murong Yu dengan mata yang sangat pahit. Murong Yu sangat marah.
Bajingan ini dipukuli sampai mati olehnya sendiri, dan dia masih sangat membencinya. Murong Yu benar-benar marah dari dalam hatinya, dan dengan mendengus dingin, dia melangkah maju dan menginjak langsung wajah Murong Hong. Murong Hong menjerit seperti membunuh babi, dan disertai suara retakan yang tajam, dia takut separuh wajahnya diinjak-injak oleh Murong Yu. Murong Yu mendengus dingin, dan berjalan menuju pengawas kuda kekaisaran tanpa menoleh ke belakang. Melihat Murong Yu berjalan masuk seperti pembunuh, para pelayan pengawas kuda kekaisaran terkejut. Perlu dicatat bahwa mereka biasanya menindas Murong Yu. Bahkan Murong Hong, seorang seniman bela diri yang merupakan lusa, bukanlah lawan Murong Yu, apalagi sampah mereka. Mereka semua perlahan mundur dengan ekspresi ngeri, dan bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu melangkah. Jantung semua orang berdetak tiba-tiba, dan mereka tidak takut mati. Saya takut Murong Yu akan terbang dan memukuli mereka hingga gemuk, meninggalkan mereka setengah mati. Bawa sampah itu ke rumah kayu dan jangan biarkan dia mati, kata Murong Yu acuh tak acuh, lalu berjalan menuju ruangan terbesar di penjara kuda kekaisaran. Ruangan ini adalah kamar Murong Hong, dan sekarang jelas ditempati oleh Murong Yu. Dan Murong Hong dilempar ke rumah kayu, kamar yang dulunya ditinggali Murong Yu.